Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma asli ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farijan ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. الترتيب البرنامج لحفلة مولد النبي رسول صلى الله عليه وسلم في معهد الأمين نهضة الوطن سفيد يوم السبت 26 من ربيع الأول سنة 1444 هجرية الموافق بالتاريخ 22 من أكتوبر سنة 2022 ميلادية كما يلي. Susunan acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Watan Sepid 26 Rabiul Awal 1444 Hijriah atau bertepatan dengan tanggal 22 Oktober 2022 Miladiah dengan susunan acara sebagai berikut. Al-Barnamijul Awal Al-Iftitah Biqiraatil Basmalah Sawiyan. Bismillahirrahmanirrahim. Acara pertama, pembukaan. Agar lebih barokahnya acara kita pada hari ini, marilah kita buka dengan sama-sama melafazkan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Barnamijus Tsani qiraatu ma tayassara minal Qur'anil Karim allazi sayaqra'uhu akhuna al-fadil Ahmad Baihaqi falyatafaddal mashkura. Acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran oleh saudara kami Ahmad Baihaqi. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadkhulunna al-masjidal haram insya'allahu aminin. Muhalliqina ru'usakum wa muqassirina la
تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من آثار السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه فاستوى على سوقه
يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Allahumma fiqal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج الثالث قراءة الفواطح والصلاة النحرتين الذي سيقدمه الأستاذ دكتور أندرس Haji Abdul Hanan Kiha. Falyatafaddal mashkur. Acara ketiga, pembacaan Fatihah dan Salatun Nadatain oleh Dr. Andes Haji Abdul Hanan Kiha. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai tabarukan, mari kita sama-sama membaca doa Salatul Nadatain. Namun sebelumnya kita membaca Al-Fatihah. Bisayyidina Muhammadin sayyidil anam wa lisair ikhwanihil anbiya'i wal mursalin wa alihim wa ashabihimul kiram ya ajmain. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iswahibil hizbi wa tarikatim Maulana Abdul Madaris wa masajid Abu Rauhun wa Rihanun muassis Hadatul Watan al-maghfurlah Syekh Muhammad Zainuddin Abdul Majid al-arifu billah al-mashhur wa li usulihi wa li furu'ihi wa li muhibbi. Al-Fatihah. Li jami'il ulama'il amilin wal awliya'il arifin wa li walidina wa li masyayikhina wa lin nahdina wan nahdiyat wa li jami'il muslimina wal muslimat. Al-Fatihah. Bismillah. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furuh wa an tansurana wa taftah alaina wa tarzuqana wa tahfazna wa taghfir lana wa li jami'il muslimin. Ya Allah,
Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Sekian, wallahu wal hadi ila sabili rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج الرابع كلمة الترحيب من رئيس المعهد الأمين الذي سيقدمه الأستاذ لالو محمد كامل أبو بكر فليتفضل مشكورا. Acara keempat, laporan pengurus harian Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Watan Sepit oleh Mamida Lalu Muhammad Kamil Abu Bakar. Kepadanya disilakan. Tamu minta kulang demik di tamu lebalian dia pasangan nia. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah assalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan bapak-bapak yang mewakili Bapak Bupati Lombok Timur, kami atau kita merasa bangga, tersanjung, dan insya Allah puas bahwa Bupati berhalangan hadir, walaupun hari Senin kemarin beliau konfirmasinya di Tanjung Luar, saya ketemu beliau sendiri yang nanya ke tiang, jadi payu acaran deh ini burung katuan, tapi namanya orang besar, kesibukan mendadak tidak bisa kita sangkal. Namun yang luar biasa, beliau mengirim utusan sekaligus 2 orang kepala dinas yang dikirim untuk mewakili beliau. Yang pertama, baju putih, sahabat tiang, beliau adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur, sahabat tiang, saudara tiang yang sudah lama sampai sekarang dan insya Allah seterusnya, Bapak Haji Suroto SKM. Beliaulah kalau ada yang protes angkat dararan klik BLT aku ja, nah begitu biasanya jemaah. Beliaulah yang memproses semua itu. Lagu nendik T untuk merotes. Tapi beliau sudah tidak asing. Sohib saudaranya sudah banyak sekali.
di bagian selatan, karena beliau lama di jajaran dinas kesehatan. Yang sebelah timur beliau pakai jas hitam, Pak Salmun, sekarang baru beberapa hari, belum sebulan menjadi kepala dinas PMD. Beliau yang ngurus-ngurus pemerintah desa. Sekarang beliau tugasnya membina pemerintah jalannya, pemerintahan dan pembangunan di desa. Kalau kemarin sebelumnya beliau yang tukang periksa pemerintah desa, kalau ada kepala desa yang rusak dana desa, beliau yang periksa. Ketika beliau sebagai inspektur di Inspektorat Kabupaten Lombok Timur. Tapi untuk hari ini beliau kedua kalinya datang ke yayasan kita. Dulu ketika beliau jadi kepala badan Kesbangpol Lombok Timur, beliau pernah sebagai pembina upacara apel 17 Agustus. Alhamdulillah, itu yang membanggakan kami. Jadi terkonfirmasi, ternyata mohon maaf, Ahi, dua-duanya Pak Bupati, ajudan Pak Bupati mengirim WA barusan ke tiang. Berbeda. Yang satu Bapak mengirim Kadis Sosial, si Aldi. Yang satunya lagi Bapak mengirim Kepala Dinas PMD. Berarti resmi dua-duanya kiriman Bupati. Alhamdulillah. Sugih nani. Takbir. Yang sama-sama kita cintai, kita banggakan, kami muliakan Adinda Tuan Guru Haji Bahrain, yang alhamdulillah beliau insya Allah nanti akan memberikan kita tausiah. Harus kena taziah, maaf, tausiah. Insya Allah semangat Tuan Guru yang semangat muda, energik. Tadi bisik ke tiang dekuah perot rasa lain bekelampan mesak masih bajang basen. Alhamdulillah. Yang kami hormati Bapak Sekretaris Kecamatan Keruak, Bapak Sekcam, Pak Camat mendadak drop kemarin sehingga beliau berhalangan hadir. Kelelahan rupanya yang ngurus 140 lebih korban puting beliung justru di desa beliau, Tanjung Luar. Mulai di sini andi ni lelah, dakan di camat wajar gubuk nia. Luar biasa. Bapak Babin Kaptipmas Desa Sepit atau populernya Bapak Polmas. Polmas itu miskin, pola kemas kenen. Bapak dan saudara-saudara pengurus-pengurus yayasan Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Watan yang berkesempatan hadir, yang kami hormati, Ayahanda Haji Ismail Husni baru saja masih berada di tengah laut, masih mancing. Bapak-bapak, tokoh agama, tokoh masyarakat sepuh, masyarakat Desa Sepit yang kami cintai, kami banggakan, asatis wa asatizah di lingkungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Watan Sepit yang kami cintai dan kami banggakan, ibu-ibu jamaah majelis talim, majelis pengajian yang kami banggakan, anak-anakku semua atau adik-adikku semua, santri-santriwati, sanawiyah dan aliyah yang saya cintai dan saya banggakan. Rasa syukur yang tiada terhenti kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala curahan nikmat, taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Mustahil
semua ini bisa kita laksanakan, semua ini bisa terwujud tanpa curahan nikmat, taufik serta hidayah kepada kita. Wabil khusus Lombok Timur secara khusus mendapat taufik dan hidayah Pak Salmun. Kebetulan sekda kita namanya Taufik, istrinya namanya Hidayah. Jadi hanya Lombok Timur di NTB yang dapat taufik dan hidayah. Bapak KUA, mohon maaf, kita banggakan juga beliau alumni kita, sekarang jadi KUA Kecamatan Keruak. Salawat dan salam ke baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai rasa cinta, rasa syukur kita atas kehadiran beliau, Nabi besar, sebagai kristalisasi dari seluruh alam. Dari Allah Subhanahu wa taala telah dihadirkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengislamkan dunia, alam. Bukan hanya manusia yang diislamkan, tetapi seluruh alam. Itulah momen yang kita laksanakan hari ini adalah dalam rangka hauliyah atau mengenang kelahiran Kanjeng Nabi besar Muhammad SAW yang disebut Maulid Nabi. Sangat tidak ada alasan untuk kita tidak merayakan Maulid Nabi itu, dan menjadi motivasi spirit kita adalah kita semua, ibu-ibu, anak-anakku semua, agar kita kelak mendapat syafaat di hari kemudian dari baginda Rasul Muhammad SAW. Karena syafaat itu beliau sendiri yang berjanji kepada makhluk, man azama bi maulidi kuntu safi'an lahu yaumal qiyamah. Itu janji beliau. Sai-sai yang meninggikan, mengagungkan, mengazumkan, merayakan, memperingati dan sebagainya kelahiranku, niscaya akan kuberi syafaat kelak di hari kiamat. Itu kelebihan kebesaran kita merayakan. Untuk itu, marilah, alhamdulillah, acara ini kita dapat laksanakan dengan kondisi seperti ini. Terlebih kita merasa mendapat kehormatan dengan hadirnya pemimpin daerah. Walaupun satu tidak datang, dua yang dikirim, itu namanya lebih. Sebagai wujud, insya Allah itu sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, adinda tuan guru ya, ini sebagai wujud rasa syukur kita kehadirat Allah. Sekik dia datang, dua penggede, luar biasa, mantap. Memang iya aja bahasa nenek. Iya bahasa nenek. Kita disuruh banyak-banyak bersyukur. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sai bersyukur, niscaya ku tambah nikmatnya. Sai ingkar, tunggu azab. Sangka mut berdoa sekit, syukur terombok menjadi dua, telu dan seterusnya oleh nenek, oleh Allah Subhanahu wa taala. Adinda tuan guru Bahrain kurang bersyukur, berdoa sekit demam bersyukur, ya pun demam terombok jadi dua. Syukur berdoa sekit, insya-Allah terombok dua. Syukur berdoa sekit adinda tuan guru nggih. Alhamdulillah, insya-Allah terombok dua. Syukur berdoa dua lemah lat, insya-Allah terombok jadi telu. Amin.
Kira-kira yang perlu kami sampaikan, kondisi daripada lembaga kita Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin, Bapak-bapak Kadis, di dua madrasah ini, Sanawiyah dan Aliyah, kemudian di Pontrenya ada tahfiz. Untuk tingkat Sanawiyah dan Aliyah, kami mengasuh siswa atau santri sebanyak 283 orang. Nah, Dewan Guru, asatizah seluruhnya dari Sanawiyah sampai Aliyah sebanyak 71 orang. Di Sanawiyah 35 orang, di Aliyah 36 orang, dari guru dan perangkat tata usaha. Bapak-bapak dan ibu-ibu, 71 orang jumlah ustadz seluruhnya. Ia pikiran kehidupan beliau-beliau itu. Nah, lagu Alhamdulillah dari jumlah 71 itu, kami dari pengurus yayasan selalu menekankan Popo Pandi isi uni, ikhlas, ikhlas, ikhlas. Jadi jangan ada mengedepankan utama pamrih atau penghasilan, tidak. Tetapi nawaitu ikhlas, dan itu yang akan memberi bekas manfaat kepada anak didik kita. Mengabdi didorong dengan nawaitu yang tulus atau ikhlas. Kalau munarak rezeki ya pusat terima, mundiarak jatuh pada ngiring, sabar. Alhamdulillah kadang-kadang ini 5-6 bulan di honor Pak Kadis, tetap semangat, sabar. Padahal honornya tidak banyak. Tiang saja ngajar di Aliyah, Pak Kadis sosial, honor tiang hanya 67.000 sebulan. 67 iu sebulan. Lagu Alhamdulillah, saya sendiri langsung mengadu ke kepala dinas sosial. Satupun nama saya yang dinarak tercantum baik di PKH, BLT, apapun namanya. Cuma enggak hadiah maut di dinas sosial, BPJS gratis. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur, syukur tebeng BPJS gratis tiang. Insya Allah atas syukur dapat BPJS gratis, sang mudah-mudahan terumbuk si Allah Ta'ala melalui kepala dinasnya Bang Sukiang. Kemudian dalam rangka momen menyambut Maulid ini, kita kemarin selama sepekan, seminggu ada mukaddimah siang malam, siang sore malam, diisi dengan kegiatan berbagai lomba menyangkut ilmu pengetahuan agama dan skill santri. Kita lombakan selama seminggu, tidak hanya oleh santri kita di sini, tetapi di sekolah-sekolah negeri terdekat, bahkan dari luar desa kita juga ikut berpartisipasi mendaftar sebagai peserta lomba. Ada lomba tahfiz, ada lomba tilawah, ada lomba cerdas cermat, ada lomba pidato 3 bahasa, karaoke islami 3 bahasa pidatonya lomba, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Sasak. Pidato bahasa Arab alhamdulillah mantap. Dan sering kita juga lomba-lomba mengikuti, mengirim peserta santri kita di
berbagai event serupa, lomba pidato bahasa Arab, lomba pidato bahasa Inggris, cerdas cermat, tilawah dan sebagainya, dan pidato bahasa Sasak. Kenapa ini penting, khusus saya garis bawahi pidato bahasa Sasak, supaya kita jadi orang Sasak. Mohon maaf Pak Kadis Sosial, beliau ini karena putra Jawa, setengah Jawa setengah Sasak, karena sudah ketang kengonek di Lombok 40 tahun. Beliau sempat mengabdi jadi dosen di Pancor, di STKIP. Insya Allah hafal, cuma logat di Nini Telang no Jawa. Hafal, kuasai bahasa Sasak, cuma logatnya mohon maaf wajari sekali, namanya logat dari lidah kita masing-masing. Walaupun fasih lapas Al-Qur'annya, tapi tetap kedengaran logat Jawa. Artinya bahwa ada semacam, nah ini aliyah yang IPS, ada namanya degradasi sosial, merosotnya degradasi budaya. Jadi lama-lama Sasak ini kehilangan jati dirinya. Generasi kita terancam tidak mengenal jati dirinya. Paling tidak, bahasa itu adalah merupakan jendela daripada budaya satu suku. Apabila tidak menguasai bahasanya sendiri, maka tidak akan mengenal jati diri budayanya sendiri. Ngaku jadi orang Sasak, tidak generasi kita bukan berarti salah mendidik anaknya dari kecil dengan bercakap bahasa Indonesia bagus, tetapi jangan menghilangkan bahasa Sasaknya. Jadi tidak kena, sebab menyangkut etika di situ. Itu yang mendorong motivasi berbagai event serupa selalu diselipkan lomba pidato bahasa Sasak, agar generasi kita menguasai bahasa Sasak ini dan mengenal jati dirinya. Sebab ada beda kaedah bahasa kita, menyangkut tata kerama, berembentan interaksi, berdialog dengan sengake, toaan, linsir dan sebagainya. Ini adik-adik asak sila uning kena sila mami mangan tiang jawah pekelor, kebalik kebelah. Salah siapa? Bukan salah anak itu, kita yang orang tua tidak mewariskan bahasa itu. Itu sebabnya kita harus melalui pendekatan lomba supaya anak-anak kita mau mendalami. Di dalam bahasa Sasak juga banyak filsafat, filosofi kehidupan. Yaitu motivasinya. Alhamdulillah lomba-lomba itu sudah berjalan dengan semarak dan lancar. Baru tadi malam kami resmi tutup. Alhamdulillah, walaupun kami agak nyakit dari segi finansialnya, seadanya insya Allah hadiah yang murah meriah kami siapkan. Tidak buku. Oleh ranking kelas sampai berbagai lomba, jok mbah kejaga ketonaran bungkus sangkanak buku kanya. Juara sekik buku, juara 2 buku, juara 3 buku. Mati-mati buku, Bu Hajah. Alhamdulillah kita reformasi motif bentuk hadiah. Jangan lagi buku, tapi barang yang bisa dipakai sehari-hari oleh barang siap pakai tetap. Alhamdulillah. Kami tidak sebut jenisnya, yang jelas tidak buku. Alhamdulillah. Itu sebagai mukaddimah daripada puncak peringatan Maulid di lingkungan yayasan kita yang hari ini alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian kepada seluruh jamaah masyarakat atas segala partisipasinya terhadap berbagai rangkaian kegiatan sehingga hari ini, sampai hari ini, sehingga semua bentuk support yang diberikan kepada kami baik moral maupun material, tentu kami tidak lupa menyampaikan jazakumullah khairan katsir
Insya Allah, yakinlah Allah pasti membalas dengan balasan kemuliaan. Tentu dalam tiap pelaksanaan kegiatan-kegiatan ada hal-hal yang kurang berkenan, kekeliruan, itu hal yang biasa. Dewek selaku sahibul bait, matur atau nunas ampura Agung Sinampura, mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mungkin tetangga lingkungan sekitar yayasan pensarian pelenggih atau istirahat pelenggih sami terganggu oleh bisingnya kadang-kadang para santri-santriwati dalam memberikan support kepada rekannya yang berlomba, kalah-kalah dengan tepset bacot si nyurap. Tiang dong berada di tempat kali berunjak si nyerutat tinjau, terus ngempok marunin tengkerek nina. Nah, mawana nikah sekali lagi, mungkin ada warga kita, keluarga kita yang dekat yang sedang sungkan sang nyerutat, mudah-mudahan ia sehat, sang nyerutat lancar darah. Lancar darah insya Allah isah nyawun. Muna isah nyawun insya Allah enges lolor. Barangkali itu saja sekelumit laporan atau sambutan dari kami. Nanti mohon dari yang mewakili Bupati untuk memberikan kita sepatah dua patah kata sambutan, baru nanti kita sama-sama menyimak, merenungkan tausiah atau pengajian dari Adinda Tuang Guru Haji Bahrain. Mohon maaf, terima kasih atas segala perhatian Bapak Ibu Saudara. Sekaligus sang nara sisip sedip atur dewek di atas podium niki, dewek secara pribadi nunas ampura Agung Sinampura. Demikian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Barnamijul Khamis, Kalimatut Tarhib min Ra'isil Muqatu'ah Lumbuk Asy-Syarqiyah allazi sayuqaddimuh al-Ustadz al-Kiram al-Haj Muhammad Surudo SKM. Falyatafaddal mashkura. Acara kelima, sambutan pertama akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Bupati Lombok Timur, diwakili oleh Bapak Kepala Dinas Sosial Bapak Haji Muhammad Suroto SKM. Kepadanya disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. La haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Al-Mukarram, Bapak-bapak Tuan Guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, Pak Camat, sahabat kami, teman kami, Bapak Kepala Dinas PMD Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pak Dr. Andes Salmun, jamaah sekalian gunakan Allah. Alhamdulillah, hari ini hari yang baik. Kita berada di tempat yang baik, menyelenggarakan acara yang juga baik. Yang paling berbahagia bertemu bersilaturahim dengan orang-orang baik. Alhamdulillah, itu yang paling penting. Sudah bersilaturahim. Katanya kalau sudah silaturahim dapat bonus panjang umur, murah. Nah, itu yang paling pas. Kalau sudah silaturahim, ada doa rezeki tebareh. Nah, insya Allah. Baik, jadi itu yang pertama. Jadi yang pertama kami sampaikan, kami berdua salam Bapak Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Karena Bapak Bupati itu hanya satu, kebetulan
tak acaranya sehari bisa mati. Tadi masih memimpin apel. Hari ini kebetulan hari santri nasional. Tadi mungkin mudah-mudahan hari santri, punya hari sendiri santri itu. Karena tempatnya banyak, sehingga berwakil kepada kami berdua. Tumben berwakil berdua ini luar biasa berdua. Masih ada yang ingat nama Bapak Bupati kita? Siapa namanya? Bapak Su? Nggak ada foto lagu ini Pak. Yang penting Bapak Su sudah tahun keempat nih. Pak Su dua kali jadi bupati. Laik tahun 2008, 2013 makin jadi Malik. Mas kenal. Siapa tadi namanya? Pak Sukiman Azmi. Nah, bupati kita Lombok Timur masih sampai setahun lagi dia. Kita doakan mudah-mudahan tetap sehat, panjang umur, alhamdulillah, sehingga tetap bisa memberikan perhatian kepada kita semua dimanapun beliau ditugaskan. Amin. Itu. Yang berikutnya, Bapak Bupati menyampaikan apresiasi, ucapan terima kasih yang besar atas pengabdian, kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas Bapak-bapak tuan guru, para ustadz dalam mengabdi di bidang pendidikan sosial dan dakwah niki. Tadi santrinya saja 280, gurunya 71 sekian. Kita bayangkan di Lombok Timur itu seandainya nara pondok pesantren, darah bapak tuan guru, para ustadz yang kerja keras, kerja ikhlas, berapa banyak anak-anak kita tidak dapat sekolah. Karena sekolah kita yang negeri jumlahnya terbatas. Untuk sekolah negeri doang kita harapkan di mana mau sekolah anak-anak ini. Makanya jumlah pondok pesantren, jumlah madrasah di MI doang yang negeri di Lombok Timur itu hanya 3, yang swasta ratusan. MTS yang negeri hanya 4, yang swasta 600-an. Madrasah aliyah niki yang negeri hanya 3, yang swasta pondok pesantren ini ratusan. Seandainya cuma mengharapkan sekolah negeri saja, betul sekolah anak-anak kita kan tidak bisa sekolah. Itu makanya pantas kita pemerintah nih dari pusat sampai kabupaten mengucapkan terima kasih dan penghargaan atas perjuangan Bapak-bapak. Dan pemerintah alhamdulillah tidak tinggal diam sekarang niki. Sudah memberikan perhatian kepada sekolah swasta negeri ini sama ini nih. BOP negeri dapat, swasta bos sekolah dapat, semua asal dia memenuhi dapodiknya ada. Pada dong maunya. Guru juga demikian. Guru swasta asal dia sesuai dengan jalurnya, sesuai dengan bisa ngusul jadi sertifikasi P3K, inpasing macam-macam loh ya. Asal dia tekun mengabdi. Jangan baru setahun 2 tahun sudah pendakwah, bukan wah pendak maksudnya, bukan jadi pendakwah. Jadi tetap maksudnya baru 2 tahun sudah bosan jadi guru, akhirnya gurung jadi pendakwah, akhirnya pendakwah akhirnya jadi. Alhamdulillah, saya nyontohkan di rumah saya sendiri. Kebetulan nih, saya kan punya yayasan juga di depan rumah itu kan, punya LKSA, punya pesantren. Istri saya juga mendirikan madrasah di rumah. Alhamdulillah, berkat sabar, istri saya yang juga lulusan tarbiyah dulu 10 tahun, lama-lama ternyata dia dapat sertifikasi. Sekarang ini passing, ngajar anak ngaji lek balik, ngelek dulu balik, tetap ternyata digaji sama pemerintah, sama dengan pegawai gajinya karena passing. Dulu fakultas tarbiyah ngumpulkan lulusan-lulusan mahat, lulusan fakultas tarbiyah, dirikan madrasah, dirikan diniyah, PAUD macam-macam. Ternyata lama-lama karena 10 tahun, setelah 10 tahun ternyata baru dapat. Jadi setelah 10 tahun ngajar tuh, tahun ke-11 sampai sekarang mau iya sertifikasi, mau iya passing. Aran passing lu gajinya mirip-mirip pegawai ya. Ya balik, saya nyontohkan yang di rumah. Lai istri saya ketika kuliah, mohon maaf nih pancor karena sekolah bawa anak, ditertawakan sama teman-temannya. Wah jadi ibu-ibu baru ibu sekolah berkuliah jauh anak, kenapa? Tapi kandung ibu pakai apa? Ya pakai ngajar anaknya sendiri. Kalau enggak, lama-lama daripada ngajar anak sendiri, kumpulkan anak-anak sekampung Ledang Beduri, jadilah dia madrasah Lek Bali, jadilah yayasan, jadilah macam. Alhamdulillah sekarang besar, sudah menjadi mengelola berbagai macam program. Mau bantuan lekan Kuwait kok itu bangun. Itu pengalaman. Kan ngajar 10 tahun baru dapat pengakuan pemerintah, dapat sertifikasi. Jadi aku baru setahun 2 tahun milih jadi P3K macam-macam, harap prosesnya. Tapi pemerintah tetap memberikan perhatian apa saja. Sekarang juga ada yang masyarakat bakaruan BLT, KIP macam-macam lah. Bilang jolo datang doang mahasiswa-siswa santri datang ke kantor tiang ngurus KIP parana. Kartu Indonesia supaya gratis sampai kuliah. Bilang jolo tiang datangin doang ngajuang asal masuk di TKS. Tiap hari anak datang. Rata-rata 10-20 si anak sekolah. Kalau yang minta KIS kartu Indonesia sehat sih mati. Rata-rata 30-40 dibilang dulu ngurus ini. Ya ini tugasnya sosial. Tentunya tugasnya masih banyak. Kantor kami dinas apa tadi namanya? Dinas sosial bukan sosial.
sosial. Sosial itu tugas kami, membantu orang-orang yang punya masalah, orang Lombok Timur, baik di Lombok Timur maupun di luar Lombok Timur. Satu malam, tadi malam aja 4 yang kita tolong. Orang Lombok Timur yang sedang sakit di Kalimantan Tengah, di Batam, Kalimantan Timur, yang sedang sakit kerja-kerjanya minta dipulangkan sakit, urusan kami juga bantu. Jadi bukan ngurus orang Lombok Timur yang di Lombok Timur, tapi orang Lombok Timur yang berada di luar pun, karena ada website Dinas Sosial Go.id itu akhirnya bisa ngakses kemana-mana. Nah inilah untuk itu. Jadi Bapak Bupati niki santer senengnya, santer luar biasanya terhadap pondok pesantren. Selain memberi perhatian macam-macam, lewat kantor kami dikucurkan program namanya beasiswa santri. Alhamdulillah tahun ini mau pondok kita kan, meskipun baru 10 ya, 10. Jadi kita ada beasiswa santri untuk penghafal. Syaratnya dia anak yang tidak mampu, miskin, terlantar. Tahun ini yang kita bantu jumlahnya di Lombok Timur itu 1.300 dari 80 pondok pesantren, sudah 5 tahun. Jadi setiap tahun ada penghafal-penghafal, yang penting dia mau ngapal. Mana-mana juz 30 apa. Kalau yang ibu-ibu boleh juz 22 sama juz 23. Juz 10 kan apa? Juz 22 kan? Ya sini kan biasanya apa tuh juz 22 biasanya ibu-ibu hafal kalau juz 22. Yasin dan seterusnya. Kalau tiap Jumat kan dia nggak hafal. Nah, enggak. Tapi kalau yang anak-anak harus juz 30, juz 1 2 3 dan seterusnya. Nah, ini diprogramkan itu. Yang lain banyak program perhatian pemerintah. Tetap kalau yang 10 itu bisa dipertahankan, punya bukti, tidak menutup kemungkinan bisa bertambah. Nih, yang 10 itu kita lihat dulu, arah ke si 10 anaknya, kalau ada orangnya dan betul ada programnya, bisa diusulkan menjadi 20, 30 kalau ada. Tapi kalau yang 10 aja nanti belum kelihatan, nah, nanti akan saya coba nanti 1 menit atau 5 menit kita tes yang 10 itu salah satu. Wah, arah hasilnya mana-mana juz 30, nanti kita lihat. Kalau dia ada, cocok untuk ditambah programnya. Manjur anggarannya satu anak tuh 5 juta setahun. Kalau 10 berarti dekat 50. Kalau 20 100 dapatnya. Asal ada programnya bisa dipertanggungjawabkan. Inilah program pemerintah. Jadi ini yang terakhir yang kami sampaikan sebelum kami tes, tugas pemerintahnya enggak ada dua. Pertama, mensejahterakan rakyatnya dengan kemampuan daerahnya, program macam-macam. Pada mau ke BLT lekan pos, harap kan? Datangnya dikasih uang 500.000 itu. Ada yang dapat, ada yang tidak. Ada kan dapat KIS. Ada yang dapat syaratnya yang miskin. Maksudnya kalau yang tidak miskin dikasih kan salah kita. Nah, itu maksudnya itu ya. Yang kedua, tugas pemerintah itu bukan mengurus yang sekarang, tetapi memperhatikan meninggalkan generasi kita, generasi yang kuat. Anak cucu kita lebih baik daripada kita. Perintah agama bukan hanya perintah negara. Perintah agama itu di dalam surat An-Nisa ayat 9 suruh kita untuk meninggalkan generasi yang kuat. Kalau yang disebut Mami tadi, perintah agama yang dituangkan dalam surat An-Nisa ayat 3. Tadi yang disebut Mami kan? An-Nisa ayat 3 tadi kan? Pangkiku matobalakum minan nisa masna wasulas barubah. Nikahilah perempuan itu 2, 3, 4. Kalau dia nggak kanggo, kalau tidak mampu, tidak bisa hadir, cukup enggak ada itu bapak-bapak maksudnya jangan berhenti sampai masna tulas barubah. Boleh menikah perempuan 2, 3, 4. Tapi lanjutkan. Kalau takut tidak bisa berbuat adil, cukuplah tapi kalau bisa berbuat adil macam silah memilih 2, 3, 4 kanggo doang. Itu ayat 3. Setuju ya Bu? Asal dilanjutkan. Kalau tidak bisa berbuat adil cukup. Nah, manjur siaran adil sekat ke? Adil lahir batin soalnya kan. Nah, itu. Yang berikutnya saya sampaikan, yang paling penting yang ini, meninggalkan generasi yang kuat. Mari kita perhatikan bersama. Yang hafal juz 2 nanti diperhatikan. Wal yakhsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan syadida. Allah, itu An-Nisa ayat 9. Dan hendaklah takut kepada Allah apabila kita meninggalkan generasi kita, generasi yang lemah, yang kita khawatir akan kesejahteraannya. Allah Subhanahu wa taala, pemerintah juga melarang meninggalkan generasi lemah, stunting, gizi buruk macam. Pokok dan kanggo meninggalkan generasi yang lemah. Lemah apanya? Lemah iman dan kanggo. Lemah pendidikan enggak kanggo, lemah ekonomi enggak kanggo. Apalagi lemah sesegi ini kan. Ya, lemah sesegi ini gini. Lemah es ini malah bahaya. Kalau lemah es itu kan susah ibu-ibu bare. Nah, itu malah semakin enggak boleh. Enggak boleh nih lemah es ini paling rakyat. Nah, itu bahaya kalau lemah es itu berarti tidak bisa menurunkan generasi. Itulah.
Pantas kalau Al-Makhrullah pernah mengingatkan 34 tahun lalu kepada kita semua. Dulu tidak pernah dibayangkan anak-anak sekarang akan ini. Semua selapu anak milih beli HP kan? Bangun tidur dicari HP. Mau kemanapun HP. Kalau tidak tahu, kalau ibu-ibu juga ke HP, ber-HP juga. Kalau bapak-bapak tuh kalau HP ketinggalan tuh susah luar biasa begini. Misalnya sudah sampai, ini Pak Kadis cerita nih, sudah sampai dari Rumbut tadi sudah sampai ke Sakra, kalau HP ketinggalan pasti bingung ya. Pasti balik dia nyari HP. Ini bayangkan apa. Kalau Al-Makhrullah menyetir dulu, ini ada baiknya ada kurangnya. Kurang baiknya gara-gara ini menjadi lupa, kurang senang, kurang culuk, kurang cemoh belajar Al-Quran. Makanya disindir dalam salah satu syair, ingat syairnya? Jaranglah pandai membaca Quran, kebanyakan asik tidak karuan, malu berguru tajwidnya Quran, besar kepala takut teguran, rajin berguru pada itu syair yang ketiga diingatkan gitu. Kalau sudah diprediksi nanti jarang pandai baca Quran, kebanyakan asik tidak karuan, ini doang. Sudah diprediksi itu. Tidak usah dari awal, kan dari awal nanti kan belajar olehmu tajwid yang sahih, haramna Quran, tolongnya apa saya jangan membaca. Itu kalau mau lengkap dari awal ayo ya saudara baca. Tapi yang nomor 3 tuh jaranglah pandai membaca Quran. Makanya Pak Bupati memerintahkan semua desa melalui Pak Kadis wajib desa menganggarkan untuk penyelenggaraan STQ. Semua desa wajib menganggarkan untuk STQ kecamatan supaya ada gairah semangat itu. Itulah anunya Bapak Bupati kita. Itulah yang kami sampaikan. Sebelum saya mengakhiri, saya ingin memanggil 1 atau 2 anak yang kemarin ikut lomba tahfiz yang tidak dapat juara, tidak dapat hadiah. Kalau berani maju, saya kasih hadiah. Yang tidak dapat, yang lomba tahfiz kemarin, ayo, yang tidak dapat, kan tidak dapat hadiah sedih kan? Sekarang maju lomba dengan saya kan dapat hadiah. Ayo, yang siapa yang berani juz 1 atau juz 30, kanggo, juz 2, sekali aja yang tidak dapat. Nah. Ayo 1 aja nanti biar kita seru untuk buktikan. Oke. Sini untuk menutup nih, mohon maaf kita santai-santai aja nih, pasang dulu ya gitu. Oke. Ayo. Nah, kita lupa dulu yang dapat hadiah juga tidak apa-apa yang kemarin, tapi terutama yang belum biar ada kemarin tidak dapat. Oke, sini sana. Ayo. Jus berapa, Bu? Jus berapa? Juz 1 aja katanya Ustaz. Baik. Ya, juz 1 ya kita perhatikan. Yang depan-depan aja lah juz 1 itu. Ya, baik-baik di memang. Enggak pernah janjian ini pokoknya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' qala inni a'lamu ma la ta'lamun wa 'alamal adama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. Qalu subhanaka la ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Mari kan belum dapat hadiah. Nah, sekarang dapat. Oh, kasih hadiah dulu, men. Oh, ada yang berani lagi, juz 2 kalau berani ayo, atau juz 30. Ayo ini. Masih boleh ini juz 2? Oh boleh. Main juz 2, gampang juga ayo. Zia, ayo. Ya. Ayo juz 2. Udah nanti ya. Nanti kita sambung sama-sama.
Ayo. Anggil jus 2. Ya, berani. Enggak, salah segede dia ngumpul-ngumpul. Nanti kalau salah kita buka sih. Ya, jus 2. Jus 2. Masih kok, masih belum jam 11. Ya, ini kena kagak. Nah, alhamdulillah. Ya, kasih. Oke, jus 2. Ayo, ya. Jus 2, pokoknya jus 2. Nanti kalau enggak kita sambung, kita betulkan sih. Yes, ya. Oke, jus 2. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as-sabirin. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Wa la nabluwannakum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم صدق الله العظيم. Hafal semua ternyata nih. Hafal semua ternyata. Baru sekali padahal ini program ke tahun pertama. Alhamdulillah. Masih ada yang jus 30 yang kecil-kecil. Mana anak yang kelas maksudnya? Yang jus 30 terakhir. Nah, jus yang lagi jus 30. Ayo. Ayo jus 30. Sini jus 30. Mudah nih. Ya, nah. Jus 30. Ya. Nah, jus 30 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka hadisul khasiyah wujuhu yawmaidin khasiyah amilatun nasibah tasla naran hamiyah tusqaw min ainin aniyah laisa lahum ta'amun illa min dari la yusmin wa la yughni min ju' wujuhu yawmaidin na'imah lisa'liha radiyah fi jannatin aniyah la tasma'u fiha lagiyah fiha sururun fiha ainun jariyah fiha sururun mawdu'ah wa akwabun mawdu'ah wa namariku maskufah wa zarabiyu mabsusah afala yanzuruna ilal ibili kaifa wa ilas samai kaifa rufi'at wa ilal jibali kaifa sutihat nusbat wa ilal ya
wal ardi kaifa sutikat fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaitirin illa man tawalla wa kafar wa yu'adzibullahu al-'adzabal akbar inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum sadaqallahul azim. Baik, saya kira itu dulu. Insya Allah kesempatan lain nanti kita akan sambung semuanya. Waktunya terbatas. Terima kasih. Mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج السادس إرسالة الدينية المتعلقة بحفلة مولد نبي رسول صلى الله عليه وسلم الذي سيقدمه الأستاذ المحترم الحاج مجمع البحرين كها السولتي فليتفضل مشكورا. Acara ke-6, uraian hikmah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan disampaikan oleh Al-Mukarram Bapak Tuan Guru Haji Majma'ul Bahrain Kiha As-Saulati. Kepada beliau dihaturkan. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ثم اللهم أصلح أمة محمد وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد sallallahu alaihi wasallam wa ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, semua yang sudah disebutkan tadi oleh Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Amin tanpa mengurangi rasa hormat. Segenap hadirin wal hadirat Majlis Maulidur Rasuli hafizakumullah wa rahimakumullah. Amin. Ya, ruam sandai tahu kenan bulan sawit wah ngaji ni te badak si badak menondek kena amin malik. Kira bulan sawah liwat tak tahu ngaji. Ngangak jamaah darak buat doa hafizakumullah wa rahimakumullah. Sepi. Astagfirullahal azim. Belai nangan waktu sak ngaji bulan sawah liwat. Tak lupa. Hafizakumullah, mudah-mudahan tetap terjaga sida-sida Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan tetap mau saalan limpahan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur alhamdulillah yang pelungguh masih diberikan nikmat iman. Nikmat iman adalah satu-satunya nikmat yang akan mampu membawa seseorang untuk terbebas daripada pedihnya azab kubur, pedihnya azab api colok, api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Syarat mutlaknya adalah tu'minuna billahi wa rasulih,
Maukah aku tunjukkan pada kalian satu perbuatan, satu perniagaan, satu hal yang bisa menyelamatkan kita daripada pedihnya azab api neraka? Ternyata syarat mutlaknya beriman dulu kepada Allah, beriman dulu pada kenabian kerasulan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah syarat mutlak. Sekuat-kuat, sebanyak-banyak Anda melakukan amal soleh tanpa iman, misalnya orang kafir mau membantu kita untuk membangun masjid, membangun madrasah, orang kafir solah pegawaian, bagus pekerjaannya, akan tetapi tidak mungkin nonin dengan nani, ndek mungkin ya tamu tiba tu dalam surga sekuat-kuat gawe amal soleh, lamun ndek nyadu, lamun ndek percaya pada tauhid, tidak percaya pada syahadat tauhid, tidak percaya pada syahadat Rasul. Bagaimana pernah terjadi, disebutkan dalam kitab Tauhid Al-Wasatiyah. Dalam Tauhid Al-Wasatiyah itu dipelajari di Madrasah As-Salatiyah. Disebutkan di sana ada sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada salah seorang sahabat mengadu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, arak supuk ni dengan enggak nuan sebut satu saja perbuatan baik yang pernah ia ucapkan, yang pernah dia lakukan, yaitu an-nutqu bisyahadatain, mengucapkan dua kalimat syahadat, la salata wala zakata wala siyama wala. Wah, ndek sembahyang, ndek puasa, ndek berzakat, ndek tak senjawab. Apakah akan masuk ke dalam syurga ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Antama tiba tu dalam syurga lagu ngonek nek terkecak tu dalam neraka, ngonek nek terperampek, ngonek nek tertotok, ngonek nek terblender. Nah coba, tetap umat baginda Rasulullah yang pelungguh sebagai khaira ummatin kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi. Coba, kita semua adalah sebaik-baik umat yang diutus, yang dibuat oleh Allah menjadi bagian daripada umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat yang bagaimana yang diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndak mencekat pi anak doang, ina-ina. Ama-ama ndak mencekat pi anak doang, sekali setahun masa bergerubus anak Senin Kemis. Lagu ndak bayi pacuana kan. Dari pagi kita lihat pagi-pagi wah tebuk don-dokon. Nangkring di itu pinggir-pinggir jalan. Galing masih toko lele bu. Bian elek bu, elek kemalam tebu ya ebu don gede. Ndara baik sambil lalu taik sembahyang, ndara baik sambil lalu berajah ngaji. Kembena ndek salah kanak, salah toa dengan toa, ndek wah baca doa. Gupuh mulai waktu masa cetak kana kena. Ketun. Ia terjadi. Ini umat yang diinginkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ummatul ijabah. Luar biasa adik-adik sabaru. Coba, ummatul ijabah yang mau menerima isi kandungan Al-Qur'an karena akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah khuluquhu khuluqul Qur'an. Akhlaknya baginda Rasulullah adalah akhlak Al-Qur'anul Karim. Al-Quran menjadi barometer. Luar biasa tadi, luar biasa. Kita doang milik tetap sekadar ayat-ayat pendek. Ayat-ayat pendek leman alhaqumut takatsur sampai minal jinnati wan nas ya demen doang yang mendek kantong ke terus berobos apal tu insyaallah. Mai ke tes tu mai. Lagu ndek surat Yasin, surat apa-apa? 100 kepeng 100 kalah Pak Kadis sisi 100 melenda mai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Apa lanjutan?
Aneh, apa lanjutan? Saya ingat lah santri-santri jadi bani. Pocol tu barisi. Aneh, apa lanjutan? Aneh, darat lanjutan, ya penutup ayat tu. Para dia surat At-Tahrim ayat terakhir. Batal deh, batal enak ke? Batal. Dari inilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Akan tapi saya belum masuk ke poin yang nomor 2, yaitu salawat salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Namun Nabi jakwah jelas tentang kangen umat jamaah. Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah jelas dengan secara sharih, dengan secara jelas pasti Rasulullah mengatakan tatkala akhir hayatnya beliau mengucapkan ummati ummati, umatku umatku, yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana dengan kita sebagai umat Nabi? Pernahkah kita banyak membaca salawat kepada Rasulullah? Girang dah. Pira searan girangan. Masya Allah. Coba bahasa Abu Ya Sayyid Alawi Al-Maliki, min ajallil qurbat iktharus salati alal habib. Di antara tata cara mendekatkan diri kepada Allah, bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala adalah banyak membaca salawat kepada kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dimanapun kalau ada sebuah tempat itu banyak dibacakan salawat, maka tempat itu akan menjadi baldatun thayyibatun. Itulah berkat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selaput apa berjua aruan kalimat-kalimat solah yang pelungguh, ucapan-ucapan bagus, mentera-mentera sa bahasa sasa kena jamaah lamun darak berkat ndek mandi doeun. Tetuna arak doa perupari ada sandek nyenyek. Itu doa kalimat barokah. Ia pun tersebut dalam kitab Al-Barzanji, dalam Nathar Al-Barzanji mengatakan, wa ma marra ala syajarin wala madarin illa darrat wa athmarat li waqtiha bi barakati sallallahu alaihi wasallam. Waktu Halimatus Sa'diyah menggendong membawa Rasulullah ke perkampungan Bani Sa'din, beliau ini Siti apa namanya tadi? Siti Halimah As-Sa'diyah yang mengatakan, ndek liwat elek supuk gunung, elek supuk lembah di sebuah pohon yang begitu kering kerontang yang tandus, langsung tempat itu berubah menjadi hijau, langsung pohon yang kering tadi itu berbuah bi barakati sallallahu alaihi wasallam. Itu sebagai irhas kepada calon nabi, calon rasul. Sida wah meliwat elek gunung langsung lejo. Dek nuah dia pun tersuruh genem-genem baca salawat. Saya dengan genem baca salawat, insya Allah jelam tercapai cita-cita. Saya dengan genem baca salawat, insya Allah ujian saat datang bertubi-tubi. Izas tashdad bikal balwa. Nah, bertubi-tubi ujian datang kepada orang itu, maka kembalikan banyak-banyak mengamalkan salawat. Coba banyak-banyak mengamalkan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin, adik-adik santri-santriwati Pondok Pesantren Al-Amin Nahdlatul Watan, hafizakumullah wa rahimakumullah. Dari tiang pelungguh sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi luar biasa cintanya kepada umatnya, di mana tadi Rasulullah menyebutkan umatku, umatku. Dan sudah secara sharih dijelaskan dalam Al-Quranul Karim, kita semua adalah sebaik-baik umat. Sebaik-baik umat.
Oleh karena itu jamaah, tampakkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan banyak menyebutnya. Belum cukup dengan menyebutnya saja jamaah, bantu perjuangan Nabi. Leman pira bulan sawah liwat tak mengaji nete marak pengan doang rontakan nene. Apa tu kado kepeng jamaah? Tiang doang sawah liwat wah pira kali datang jok nete lileng ke boye tekan nene. Angkat je menit doang ruan sekedar wah berombok nene doang tanak ni doang berombok samula jak pupak doang isi. Grembe. Angkat je kanak doang sudah bengkepeng nene coba nene. Kira lagu tiang jak santer si syukur tiba bapak kadis tiang 2 bulan sogul anu kui sogul apa izin operasional SMP Islam dek sama le tolak luar biasa 4 izin sogul 2 bulan alhamdulillah rabbil alamin lagu tumben tebadait tu alhamdulillah mudah tetap sehat walafiat tetap diberikan kesehatan walafiat dapat melaksanakan tugasnya nggih. Insya Allah dik semelundang salantaran tiang bedoi madrasah elik puncak gunung telengeang kisi dengan itu darak lalu tu mau beli tanah pu gunung ton beli tanah ni ada insya Allah ada emak teh undang insya Allah ya tundangan doang Pak Kadis. Nah jadi jamaah ndek cukup tiang pelungguh mengatakan cinta tipak Nabi lamu mendek bantu perjuangan Nabi. Perjuangan apa yang diperjuangkan oleh Nabi? Li'i'la'i kalimatillahi wa izzil Islam wal muslimin. Ya, tercantum dalam surat notaris ataupun surat notaris Nahdlatul Wathon. Itulah tempat kita berpatok jamaah. Ya tak berpatok ahlus sunnah wal jamaah. Yang sebagai umat baginda Rasulullah harus membantu perjuangan Rasulullah li'izzil Islam supaya Islam itu semakin jaya. Tidak saja jadi tolok-olok dengan Islam marabasen MZ teno elema eli akhir zaman Islam banyak akan tetapi mereka itu bagaikan buih di lautan min surat tombak talangkawak darak baik ruan. Coba kita kembali kepada khitah, kita masuk ke dalam agama Islam secara kafah, secara menyeluruh. Pada marak baru itu doang ada ngengat kanda. Lalu Muhammad Kamil itu doang yang suruh merari padahal jak lebat duit dia melet bele mana. Lila angkat itu doang tontis dejuk. Coba. Tiang isi kemelet berdua bapak ketua. Sampai tiang pihak selawat mesak adik sama berdua lagu dek mandi sampai makin tiang pihak selawat tanggut pihak selawat itu dek boleh Al-Quran yang tidak boleh kita buat-buat tiang pihak selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuzawwijuna biha matna wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim dek mandi lagu tetap kamalan no. Mudah-mudahan sandet tak kena dah sing sida dah salah ina waktu semama berdoa kena Rabbana hablana min azwajina kan amin doang ngunin dah. Apa je arti azwajina? Istri-istri kami artinya no. Den kena min zaujatina. No coba. Wah jelas. Rabbana hablana min azwajina apa ni serinan amin. Amin. Padahal je istri-istri kami artinya tu. Oh enggak. Kalau sida dah saninan tak kadua anu doa kunut Allahumma kshif anna minal bala tak kadua doa kunut no tu aja solah nano gawe perintah Nabi. Nah ini saya pertama bantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bembe bentuk entan teh bantun anden arak pondok pesantren butuh batako butuh bata butuh semen ndek menjabudai kepeng mana-mana berdoa jamaah lagu segerah doa doang sesepit no agak man asda ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tastati' fad'ulah. Nomor terakhir tak berdoa berusaha julu berusaha saya dengan wah abeng sopok manfaat balas manfaat itu balas nah apa semek balas ruan wah tajahan anak jarin Taleman like niti luar biasa. Coba kita balas dengan membantu perjuangannya.
Ni ruan ni alhamdulillah wah pira kali kata meni ti je dah ruan tekan tia dah. Ni je dah ruan dah bayi perubahan. Ia pun jaga bija-bija jari bab i'rab doang jaga tahu nah. Dia ni tamu bab makrifat tadi sasiri atas penaun. Bab i'rab doang bab revolusi artian bab i'rab ni ke. Nah, jadi ini yang kedua, harus kita membantu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ndak dek demen dengan ngaji. Ndak dek demen elek madrasah. Ndak dek demen elek masjid musalla atau dengan tuntut ilmu. Pertama elek kelompok nomor 5, ambil kelompok nomor 5 dengan saja celaka. Jadi guru, di kulu. Jadi murid, wah doa lalu Malik jari pendengah kan ya ruan anak jari kan leonin Malik. Jari pecinta. Alhamdulillah ndak ambai tama elek nomor 5 manusia celaka lamun dengan seperjuangan apa yang diperjuangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ia sim tentang an salak bangki oros bahasa kasar ni ke jamaah. No ndak baik. En madrasah ne pokon tajah tu ngaji je insyaallah. Tiang pelungguh watafasupu isi kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ku tahu-tahu tanpa sematon. Ndik dia sematon dia pun disebutkan dalam hadis la taqata'u wa la tadabaru wa la tabagadu wa la tahasadu wa kunu ibadallahi ikhwana. Ndak kirang salib putusan silaturrahim. Ini papa sabadai assalamualaikum nak kakak ini jemit timun dek milih berselamat ya salah no coba dek iyalah ajaran Nabi sak mana-mana model dengan sak genem putusan tali silaturrahim la tadabaru ndak girang sali jengahan bedo yang sama tiak nani aku lemak beli semenek lamun masalah dunia jak nundukan ina mah lamun masalah akhirat jak adet sabau nongaan seketik. Nah ni ndak girang sadi jengahan. Sak nomor 3 wala tabagadu ndak girang besia. Ndak girang sadi merdi wala tahasadu ndak girang sadi hasud al hasudu la yasud nahdatul watan fi naun ini nasihat ni ke. Coba 4 nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lamun bau amalan sakneja luar biasa jamaah. Aran kira-kira dengan sandara bermasalah kerja tetangga nah. Aran kira-kira elek majlis seni sopok dengan dek berkewaan. Mudah-mudahan sandara ya Allah. Mudah-mudahan sandara dengan dek berkewaan nanti. Apa sebabnya jamaah? Disebutkan dalam kitab Al-Matjarur Rabih fi Thawabil Amali Soleh oleh Al-Imam Ad-Dimyati rahimahullahu ta'ala. Lamun elek sopok majlis di sebuah majlis ada 1 orang saja yang tidak saling sapa fauqa 3 di atas 3 hari maka batal rahmat Allah diturunkan di tempat itu burung tamau rahmat lelah doang bertekusan di pondok pesantren no agak berkewaan bare maaf inak ke ia pun bahasa Imam Abu Hamid Al-Ghazali al-istirda'ul khusumah hatta la yabqa li ahadin sari ikhlasan ruan masalah ke kanca semeton jari tu sak timu ebat lauk daya balen sampai darat kancet berdoa masalah baru tinik tama tipak tu dalam surga. Nah saya dengan nak tahu turut cara baginda Rasulullah sebagai uswatun hasanah sak pertama adalah liman kana yarjullaha. Ya saya mau searan uswatun hasanah aran uswatun hasanah hati wah tahu atau masih bajang wah tahu nah sila uswatun hasanah adalah suri tauladan. Uswatun hasanah adalah barometer kehidupan Rasulullah sebagai insanul kamil, manusia sempurna yang tidak memiliki cacat, yang tidak memiliki aib. Ucapannya menjadi hukum, perbuatannya menjadi hukum, penetapannya menjadi hukum, kelak tingkah lakunya menjadi hukum di dalam standar hidup tiang pelungguh masing-masing. Umbe tahu sak nono selaput ucapan, perbuatan, tingkah laku. Coba baca kitab Syama'il, ya tahu nak tu.
lagu sahabat-sahabat ndarak tahu ndarak mampu ceritaan berembe bentuk khalquhu wa khuluquhu baginda Rasulullah secara sempurna. Oh marak-marak meneh saking takutnya melihat baginda Rasulullah, haibahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendak dua hina-hina maka itu aja yo bega lelah. Intinya sebenar pokok lu entah tebing kepeng benani untuk anu nih pembangunan saatnya. Iya be inti nah lagu ini noh cerita doang baru. Mudah-mudahan bareh tersebut noh. Jadi yang pertama, poin pertama tadi jamaah, supaya kita membantu perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baru tini mau syafaat Nabi. Nah, baru tini mau reda Allah, harus mengikuti tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Siapa orang yang akan mendapatkan yang namanya uswatun hasanah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama adalah liman kana yarjullaha, dengan sak ngendeng reda Allah subhanahu wa ta'ala. Keredaan Allah sudah ditumpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selapuk reda Allah arak nilai Rasulullah. Wah kang sampian tu lekok lamun kajapaan kata barang. Nah sekja apa yang sampean wala saufa yu'tika rabbuka fatardo, itu membahas tentang apa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam tafsir Jalalain, ya kebim ya Muhammad, saya akan kasih engkau ya Muhammad semua keinginan Nabi, semua kebutuhan Nabi. Bahkan keredaan Allah itu ditumpahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda Rasulullah yang memang diutus sebagai rahmatan lil alamin, mengecualikan rahmat yang dibawa oleh Rasulullah cuman pada satu makhluk. Sekek makhluk seandainya mau rahmat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambeyana no. Saya kira-kira dengan seandainya mau rahmat sak terjauh isi baginda Nabi. Saya kalau dek tahu ni taruan dek ngoni laut teduk. Satu makhluk yang tidak mendapatkan rahmat, kebagian rahmat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah iblis. Iblis tidak mendapatkan bagian rahmat yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dadanya baginda Rasulullah sampai 4 kali baginda Rasulullah dioperasi oleh malaikat Jibril, bukan pertanda baginda Rasulullah memiliki penyakit, bukan bertanda baginda Rasulullah hatinya hitam, akan tetapi ditaruhkan di dalam hati Rasulullah nurun ala nurin, tuhrun ala tuhrin, wa ma akhrajal amlaku min qalbihi adha walakinnahum zaduhu tuhrun ala tuhrin. Nah, bukanlah yang diambil dari dalam dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kotoran-kotoran, penyakit-penyakit, akan tetapi dada Rasulullah dipenuhi dengan kesucian di atas kesucian, cahaya di atas cahaya. Bahkan Abu Ya Sayyid Alawi Al-Maliki mengatakan hatinya Rasulullah mamlu'un birrahmah, dipenuhi hati Rasulullah dengan rahmat. Ini luar biasa jamaah. Poin yang selanjutnya jamaah, tidak cukup kita juga membantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kalian ina amak sabedoi rezeki, sabedoi kepeng benang, ndak tunggu kepeng jari kepeng batal, lalu ziarah tipa baginda Nabi. Kanjak wah ninggal Nabi, angka ziarah tipa Nabi. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Saya dengan ziarah kubur maqam Rasulullah, orang itu wajib mendapatkan syafaat Nabi, yaitu syafaatul uzma yaumal
yaumal qiyamah. Nah coba ziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya dengan bedoi kepeng benang lagu endek nuah lalu sempatan diri ziarah tipak baginda Rasulullah mata Yahudian au Nasranian dengan en mati dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Lalu ziarah tipak Rasulullah dengan ziarah tipak makam Rasulullah setelah wafatnya Rasulullah sama posisinya dengan orang yang ziarah tatkala hayatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir jamaah, wah lelah perhatian jamaah nih, wah mbak kenyat nah, terutama pada santri-santriwati. Berembe iya wah ya kementelah pokok narak sakit kena iya wah nih aja cukup ya mentelah wah. Yang terakhir jamaah, yang terakhir saya bernasihat pada diri sendiri, pada tiang pelonggoh. Tadi soal pertama Bapak Kadis, yaitu apa nih soal pertama? Wa idh qulna lil malaikatis wa idh qulna lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ini soal pertama tadi beliau. Tatkala kami mengatakan kepada semua para malaikat bahwasanya saya ingin menjadikan khalifah di muka bumi, meleng ke pihak khalifah, melek pihak pemimpin, elek bawun dunia. Manik Allah subhanahu wa ta'ala diamanatkan kepada langit ndek bani, bumi ndek bani tegal amanat sak jadi khalifah. Gunung-gunung sameno kekeras ndek mani pihak dia jadi khalifah. Wa hamalahal insan, puk manusia yang berani memegang amanat Allah sebagai khalifah ala wajhil ardi, di atas muka bumi ini. Bagaimana keadaan manusia? Wa kanal insanu dha'ifa, manusia itu lemah. Bagaimana mampu kita menjadi seorang khalifah? Memimpin diri kita saja belum mampu kita pimpin. Berembenta mene adik-adik nih, seuntung baru mondok doang tahu berjawab, pandai ndek mondok ja baru aran-aran inan nabi ndek tahu. No. Saya pernah uji, kebetulan baru kemarin tiang membuat aliyah masuk tahun kedua kelas 2. Kan Pak, sebenarnya itu pelajaran anak-anak SD, anak-anak ibtidaiyah, anak-anak yang sekolah dasar. Saya aran inak nabi selapun bengak leman selapu sama musafirina. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paran doang ngetiin kangen nelik nabi aran ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dek tahu. Nah saya nih alhamdulillah tidak cakat-cakat. Nah murid karena sabongak-bongak lalu lapu leman wi aran ja murid wah desteok doang mau tuh. Aduh tahun murid bermasalah bagi nyale batu tangkok dan terlepas, malik batu bokah dan mulik bermasalah batu tangkok dan terlepas, anu lejah di nebing tuh. Lagu memang nabi doang lain tutus ndik dipak dengan setengah soleh, tutus dipak dengan tele. Aden sa ini berubah dengan tele. No, ini milik murid sesolah-solah doang jaga bapak Kamil nih ke. Sa pacu-pacu. Nabi lai sampai temper waktu berdakwah terima ke doang, terima ke doang. Lagu enggak nonik pokok masih termilih tersuruh gotong royong jadi empacu doang karena kena ini. Ndik suruh beraja gotong royong be pia madrasah kena. Suruh beraja sinduga guru nah. Mesa ndik baninduga. Nah coba. Iya jargon anak-anak nani. Tiang mau menjadi pemimpin akan tapi bagaimana tatkala kita mau memimpin diri kita sendiri, pemimpin yang paling kecil adalah kita mampu menjaga mata kita. Ini salah doang isim boya. Tersuruh tebing HP si ina amak dia tamnya berajah. Film Film sandik berdua judul isim boya. Coba. Apa jaga yang mata anak nyakek berajah, nyaken chattingan kaca berayan. Iya entah. Yang wah 2 kali kualitas tajuan batik tuh madrasah. Lantaran HP.
Itulah boleh ajahan nanti nom dek aku deh, nom dek boleh tajahan jauh. Suruh bayar pondok, kan dek bayar dilah, dek pokok milih pacu anak jari, nom dek milih pacu jauh anak betul, ajahan nanti ya. Pi anak di mijazah tu balik. Yo ni komeh-komehnya. Nah ini yang pertama. Kalau menjadi pemimpin yang terkecil adalah pemimpin bagi jiwa kita sendiri. Zohir batin, awak mesak tiang pelungguh jamaah. Jaga mata, jaga pendengaran, jaga mulut, jaga tangan, jaga islapu imanain tajamaah. Leman ujung rambut sampai ujung kaki. Tahu jaga selapu awak. Insya Allah ini menjadi dosa, ini menjadi pahala. Semalik seatasan derajatan. Wah alhamdulillah tahun wah jadi pemimpin ele awak. Oh jariin kadus. Arak kadus teh. Dan bandi datang Pak Kadus. Ya doang sik sampean, sampean parap kadus-kadus ini. Ya doang sin bahas telok sasepapan lho. Ya doang sin bahas telok sasepapan itu. Coba. Takut ngone-ngone Pak kadus-kadus ini dat gawean. Langsung pemimpin itu pertama orang yang akan mendapatkan naungan nanti pada hari kiamat adalah imamun adil. Dengan sajari pemimpin kepemimpinannya dengan cara bijaksana, dengan cara adil, bijaksana. Ndak papah keluarga jak leman dekman merari si nabi. Papa sak dengan lain jak memang iya entah nanti iya entah leman atas dia tahu ku tulak lagu anak jarim jabih mau. Hah? Oh nek tahu nano jak sida wah tahu nanti. Nah. Ini berdemo ini. Nah, ini saat pertama dengan saat tebing naungan era elek jelo kiamat dengan saat jadi pemimpin kena antan jari pemimpin. Bagaimana kita mau mencontoh Rasulullah dengan suri tauladannya kalau kita semua tidak mengharapkan yang namanya redha Allah Subhanahu wa taala. Nah coba cekat-cekat tahu-tahu entar jari julu. Nah, baru Bapak Kamil wan sampean pira gaji sekali sebulan di pondok pesantren 60 pitu. Alhamdulillah masih loyan nia kan cerita. Tiang pira tahun kengabdi kadang-kadang 10.000 sekali sebulan. Kadang-kadang 20.000 sak tetap tebing ya 20.000 sekali sebulan. Marah ida tertolok deh. Darah baik nilai ilmu dan gawe deh. Luar biasa tiang 20 tertebing anak sabilan jelo 20.000 entah lagu alhamdulillah lamut tetu jari guru lamut tetu ikhlas jari guru insya Allah rezeki no embeh teleman lapuk leman datang alhamdulillah dia tuah pikir-pikiran oh teleman datang rezeki ngajahan baik. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Lagu iya wah entat sajari manusia jamaah wa qalilun min ibadiyas syakur. Wadhkuru ala Dawuda syukra wa qalilun min ibadiyas syakur. Sekecet, secolet, sekedi dengan tahu syukur. Para dek lo kuatan tenah muni kena kuatat nah muni kena darah bayi seketik darah bayi tak milih syukur. Nah coba ada syukur tiang dan tetap kajem mimpin balik ke jamaah la ilaha illallah untung sak sida jari senina ngone-ngone jasili nah kembien milih merombok no dia pun diongkat la in syakartum la azidannakum marun sampian baru nah nomor 2 saya dengan mau ridha Allah dan jamaah tidak terpilih-pilih. Jangan anda pilih-pilih. Hotel yang mangke mau ridha Allah. Dan ganggu mungkin dari barang-barang yang sepilih, dari perbuatan-perbuatan yang sepilih, yang pelungguh beramal 5.000, 500, sejuta, 2 juta, melihat doang tersebut tanaran tu masjid mudah-mudahan tamu surga bigairi hisab. Kan ye doang si tinding arak 5.000 tunas doa mudah-mudahan tamu surga bigairi hisab pun ente. Al-Fatihah yang dengan tu elek sopok masjid dekman baca Al-Fatihah walad dolin don duduk. Dia nak baca lagu walad dolin don sampean. Al-Fatihah walad dolin. Coba salah dan aja.
Yang namanya redha Allah Subhanahu wa taala tidak memilah dan tidak memilih dari perbuatan mana kita akan mendapatkan redhonya. Dan perlu kita ketahui, lebih tinggi redha Allah kanca surga Allah Subhanahu wa taala. Saya dengan wah mau redha Allah ayaan mau saaran surga Allah Subhanahu wa taala. Nih untuk adik-adik para santri santriwati, nih perhatian nih, lain dong gawean. Perhatian nih. Rogi ma'am farajulin, karing dua doang ke sebut dek sampai tutup lelah no jamaah. Rogi ma'am farajulin man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Tampel muan dengan sadait dengan tawaan lagu kana kenon dek tama surga. Bermakna dia sajari anak wah lelah tempat sekolah pada SD TK pira tahun, ibtidaiyah pira tahun, sanawiyah pira tahun, aliyah pira tahun, perguruan tinggi pira tahun, sembih umur lalu tuntut ilmu lagu den bakti dengan tawaat. Rugi pada tampal muan tempelek. Nah, yen aran uququn lil walidain. Coba. Anda kadang-kadang saat terjadi elek lapangan yang saya banyak melihat. Ndik nelik dengan swasta, ndik nelik sekolah-sekolah biasa, terjadi nelik dalam lingkup pondok pesantren, girang salik kenaan dengan toa. Girang terjadi teh? Amak ambai merun bebek ruan tan lampak ni. Oh situ amak merun tolangan doang amak mendah ni. Kadang ya no jak masih ngaran solah. Lagu ni salik sumpah senak dengan tuan. Tolong botol ya nak lang antap segini. Nah misal salik sumpahan di antara dosa besar jamaah ndek sampai itu tuh dosa bela di antara dosa besar yang paling besar adalah min akbaril kabair ayyal anar rajul walidaih. Salik laknatan dengan toan dengan no isin sumpah senak dengan toan embe model sumpah senak dengan toan mungkin dia nuah secara langsung lagu berbicara ayyal ana abar rajuli fayal anahu isin laknat dengan toa dengan memalikan tempat sebutnya ina amenu amak menu salik kenal berarti nyangka gawe dosa beli itu larangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, orang yang akan mendapatkan yang namanya uswatun hasanah adalah orang yang memikirkan hari kemudian. Sak nomor telu dengan sak zikir tetap ingat desida Allah Subhanahu wa taala liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira dengan sak tetap ingat desida Allah Subhanahu wa taala. Ini nangis, ini sedih lantaran ingat ruan desida Allah. Yang pelunggah wah dia nangis sambil zikir. Wah dah. Lamun ina aja yakin ke bilang jelo doang ini nangis kembe nah bilang jelon ke cok bawang. Nah, lamun itu sak mama ja begak teging arana naik mata ni sulit tersukul air penentang. Nah, wa dzakarallaha katsira dengan saya tak mau yang namanya uswatun hasanah ini cuman ada 3 cirinya. Yang pertama, orang yang mengharapkan keridhaan Allah, orang yang memikirkan hari kemudian, dan orang yang banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan jamaah kita semua mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan terakhir kita berdoa untuk ketua yayasan. Kita doakan mudah-mudahan segala hajat dan keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara terakhir doa yang akan dipimpin oleh Al-Ustaz Lalu Muhammad Ade Ilham Bakri Kiha SSMA. Kepadanya disilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka dengan keberkahan, kita juga menutupnya dengan keberkahan. Berkah di atas berkah. Kita berdoa dengan sama-sama membaca doa pusaka. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana. Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una. Rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma'a ahlil kudri unsa wa zakar. Rabbi wafiqna wa wafiqhum lima ترتدي قولا وفعلا كراما وارزق الكل حلالا دائما وآخلا أذكياء علما نهضى بالخير ونفى كل شر. ربنا أصلح لنا كل الشؤون وآكرنا بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر استر أنت أكرما ستر. ربنا يا ذا الجلال والمنان انصرا لواء نهضة الوطن واحفظ دائما من الفتن واهديا رجالها على السنن وانصرنهم في العشايا والبكر وصلاة الله دوش المصطفى من إلى الحق والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر أمررت كوفا سنبهر فيها الحصى وأروات الجيش بماء على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كوفا سنبهر فيها الحصى وأروات الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري أمررت كوفا سنبهر فيها الحصى وأروات الجيش بماء هامير على معاشي ومعادي وعلى ذرياتي وباطني وظاهري يا جميلا صنعيا دائما الأمر جلما دائما المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا نفس الأمر علينا سرعة إن ذا الأمر علينا عذوما واستجب منا دعانا كرما أنت رب الكرماء وصلاة الله توشى المصطفى من إلى الخير دعانا كرما وعلى الآل وصحب عدما لما البرق ومزن قد هما بسير أسرار الفاتحة. بسم الله.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آخرا هيا نختم هذا البرنامج بقراءة الحمد لله سويا. الحمد لله رب العالمين. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah rangkaian acara kita pada siang hari ini. Marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekian, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabili rasyad. Wassalamu alaikum